Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang al-itsbat atau menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pelajaran, saya ingin ingatkan bahwa pelajaran asma wa sifat ini memang agak rumit sedikit, karena kita membicarakan apa? Zat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak perbedaan pendapat para ulama di situ, bukan perbedaan yang baru, tapi dari zaman dahulu. Oleh karena itu kita harus fokus sedikit kalau belajar tentang tauhid al-asma was sifat. Kita akan sedikit mengulangi apa yang sudah dijelaskan kemarin supaya ingat pembahasan yang kemarin sudah diterangkan. Al-itsbat apa artinya? Menetapkan. Artinya apa? Kalau dikatakan seseorang itsbat, artinya gimana? Kalau dikatakan itsbat artinya seseorang menetapkan yang Allah tetapkan. Al-itsbat menetapkan yang Allah tetapkan. Artinya menetapkan. Menetapkan sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentunya itsbat atau menetapkan sifat-sifat Allah ini wajib atau tidak hukumnya? Apa hukumnya itsbat? Kalau ditanya apa hukumnya itsbat? Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Biyadihi, dengan tangannya. Kalau arti secara bahasa, lafadznya. Apa hukumnya mengatakan biyadihi? Enggak ada yang jawab. Ini wajib menetapkan lafaz. Itsbat menetapkan lafaz wajib. Jelas? Jadi itsbat terbagi menjadi dua. Ada namanya itsbat al-lafzi. Kemudian itsbat al-haqiqah. Itsbatul lafzi apa artinya? Menetapkan lafaz. Ini wajib. Kita tidak akan beriman kalau tidak mau menerima apa yang Allah dan Rasulnya katakan. Jadi ini wajib hukumnya. Ini hukumnya wajib. Dan ini tidak kita bicarakan. Yang sedang kita bicarakan adalah itsbatul haqiqah. Menetapkan hakikat. Apa artinya hakikat? Arti, makna. Menetapkan makna atau arti. Ini yang sedang kita bicarakan supaya paham. Kita menetapkan makna atau arti. Tangan Allah, wajah Allah, kemudian jari Allah, apa maksudnya? Apakah jari yang kita pahami? Apakah tangan yang kita pahami, anggota tubuh? Atau apa yang dimaksud dengan tangan Allah? Paham gak ini? Ya, ini yang kita bicarakan, bukan menetapkan lafaz. Karena menetapkan lafaz wajib. Allah bilang biyadihi al-mulk. Kita percaya biyadihi al-mulk. Allah yang ngomong. Jelas tidak? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, misalkan wajhullah, wajahnya Allah. Wa yabqa wajhu rabbik. Kita yakini dan kita imani lafadznya, kita imani. Jadi pembicaraan kita tentang apa arti dari wajah, apa arti dari tangan, apa arti daripada jari-jari dan semua yang datang di dalam Al-Quran dan di dalam
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini? Jelas tidak? Jelas. Kalau sudah jelas, Anda hapus. Bisa dihapus nggak? Baik. Kita kemarin juga sudah menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran, kalau kita lihat sifat-sifat Allah, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang kekurangan. Kalau diartikan secara zahir, maka kurang, tidak pantas bagi Allah. Jadi ada ayat-ayat, ada sifat-sifat yang tidak pantas. Tidak pantas bagi siapa? Bagi Allah. Tapi ada dalam hadis. Contohnya apa? Kemarin sudah dijelaskan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, maridtu, dalam ayat qudsi, hadis qudsi, maridtu, aku sakit, falam tazurni, atau falam ta'udni, aku sakit, kenapa kamu tidak mengunjungiku? Jelas tidak? Ini ditakwil, ya, tidak diartikan secara arti kata, oh sakit berarti Allah maha sakit. Ada nggak yang mengatakan, orang Islam mengatakan Allah sakit? Tidak. Jadi itu penggunaan bahasa Arab. Aku sakit, kemudian kalian tidak mengunjungiku, maksudnya apa? Maksudnya apa? Lau inna abdan, salah seorang hambaku sakit, sedangkan kamu tidak mengunjungi dia. Kalau kalian kunjungi dia, lawajadtani indahu, engkau akan mendapatkan aku berada di sisinya. Maksudnya rahmatku, maksudnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala akan kita didapatkan. Jelas tidak nih? Di dalam Al-Qur'an, in tuqridullah qardan hasanan. Kalau kalian meminjamkan bagi Allah, minjemin Allah, apakah Allah perlu pinjaman? Enggak. Kita bukan di sini bukan berarti Allah sedang minjem duit sama kita. In tansurullah, jika kalian menolong Allah, apakah Allah perlu bantuan? Di sini kita artikan, di sini Allah butuh bantuan kita atau tidak? Tidak, tapi itu di dalam bahasa Arab. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Bukan artinya Allah butuh, bukan diartikan secara letterlek. Ini ada dalam sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah, artinya kekurangan. Ini tidak diartikan secara zahir, secara apa adanya, tidak. Semua kelompok mengartikan yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disepakati, tidak ada masalah. Yang tidak pantas bagi Allah atau yang kurang. Kemudian yang kedua, ada ayat-ayat sifat-sifat yang menunjukkan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah. Kemarin sudah dijelaskan, apa aja? Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, dan seterusnya. Jelas ini? Nah, ini sifat-sifat yang menunjukkan kemuliaan Allah. Kalau tidak ada, maka Allah bukan Tuhan. Kalau kita bilang Allah tidak maha mengetahui, yang tidak maha mengetahui Tuhan bukan? Bukan. Allah tidak bisa mendengar, Tuhan bukan? Kalau nggak bisa dengar, tidak mungkin. Kita aja bisa mendengar, paham nggak ini? Jadi ini yang disebut dengan sifat al-ma'ani, wa huwa sami'ul basir, dan seterusnya. Jelas? Jelas nggak nih? Sifat-sifat mulia bagi Allah yang kalau kita hilangkan, berarti Allah bukan Tuhan. Allah maha berkuasa. Kalau kita bilang Allah nggak berkuasa, Tuhan bukan? Bukan. Kenapa kalau ada manusia, saya manusia, mengaku menjadi Tuhan? Saya Tuhan kalian, mau nggak nyembahannya? Hah? Nggak mau, kenapa? Sebabnya apa? Yang penting sebabnya. Enggak, yang penting apa sebabnya? Bukan Tuhan tahu dari mana. Nah, kekurangannya apa contohnya? Macam-macam. Tidak punya kekuasaan, ya kan? Tidak bisa, tidak mampu. Kalau sudah tidak mampu berarti bukan Tuhan. Sama dengan kita. Kalau sama dengan makhluk, artinya punya sifat yang sama dengan makhluk. Kita sama-sama makhluk.
Ente manusia, ana manusia. Kenapa ana nyembah ente? Itu kalau orang yang berpikir benar. Atau tikus atau binatang, kita tidak mungkin sembah dia. Kenapa tidak mungkin sembah dia? Karena dia makhluk, punya sifat-sifat kekurangan, bukan sifat-sifat yang menunjukkan kemuliaan atau ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ini? Kemudian yang ketiga, ada lagi sifat-sifat, ini sudah dijelaskan kalau nggak salah, yang menunjukkan ada emosi. Allah marah, Allah menyayangi, Allah mencintai. Ada sifat-sifat seperti emosi begitu. Atau menunjukkan fi'il, perbuatan, turun, kemudian apa? Naik dan seterusnya. Itu perbuatan. Datang, emosi tadi jelas ya, emosi, marah, kemudian apa? Mencintai dan seterusnya. Kemudian ada lagi sifat-sifat yang disebut dengan khabariyah, yang menunjukkan sifat-sifat khabariyah. Apa khabariyah? Hah? Bukan, khabariyah itu yang berasal dari khabar. Apa khabar ini? Hah? Berita itu apa maksudnya? Nas itu apa artinya? Hadis atau ayat Quran. Artinya kalau nggak ada ayatnya, nggak mungkin kita sifatkan Allah dengan sifat itu. Tangan, nggak mungkin kita sifatkan Allah punya tangan kalau kita tidak dengar ada ayatnya. Jelas tidak? Jelas? Tidak mungkin kita mengatakan Allah ada wajah kalau tidak kita dengar. Allah mengatakan sendiri dalam Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, atau illa ibtigha'a wajhillah, dan seterusnya. Nah, ini ada 4. Ini penting untuk mengetahui, karena diketahui kenapa? Karena orang yang isbat, mereka punya kaidah. Isbat ini menetapkan sifat-sifat Allah. Kalau kita tetapkan semua hal, ini kemarin sudah kita katakan dan jelaskan, bisa berdampak kepada tajsim dan kepada tasbih. Itu yang sekarang kita lagi bahas. Apa artinya tasbih? Menyamakan Allah dengan manusia, dengan makhluk. Tajsim apa? Mengatakan Allah berbentuk, berjisim. Jelas? Nah, ini orang yang itsbat rawan tajsim dan rawan tasbih. Dan orang yang tasbih dengan tajsim itu madhabnya banyak, bukan satu. Macam-macam mereka punya pemikiran, tapi mereka semua termasuk kelompok-kelompok musyabbihah dan mujassimah, orang-orang yang mentasbih dan juga mentajsimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati ketika ingin menetapkan. Karena kalau salah menetapkan, akan menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, orang-orang yang menetapkan ini punya kaidah al-qawlu fi ba'dis sifat kal qawli fil ba'dil akhar. Kalau bicarakan sebagian sifat, maka itu sama seperti membicarakan sifat yang lainnya. Kemarin kita katakan, kemarin sampai di sini pembahasannya, kalau kita mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya macam-macam kan? Itu kita katakan kemarin apa? Itu kita katakan itu yang mengatakan bahwasannya Allah punya wajah dan punya tangan, dan mengartikan tangan dengan wajah itu seperti bahasa, dalam bahasa, maka itu apa? Tasbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Kemudian mereka mengatakan, kamu kok tuduh kami tasbih, tuduh kami menyamakan Allah dengan makhluk, padahal kalian mengatakan Allah maha mendengar dan makhluk juga mendengar. Paham nggak? Nyambung apa? Yang lain. Hah? Kita ulangi sedikit. Mereka yang mengatakan menetapkan sifat Allah,
Maksudnya apa? Yang mengatakan bahwa Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya apa? Punya jari dan seterusnya. Mereka mengatakan ini ada di dalam Al-Quran. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk, bal yadahu mabsutatan. Dan seterusnya. Ini dalil-dalil menunjukkan Allah punya tangan, Allah punya wajah. Maka kami terima lafadz ini dan kami artikan sesuai bahasa. Di kamus apa artinya yad? Itu benar. Secara bahasa mereka katakan. Jelas? Kelompok yang tidak bermadhab dengan itsbat, dengan menetapkan, dia bilang kita tetapkan lafadznya, kita terima lafadz dari Allah, tapi artinya tidak kita terima. Kita tidak mengetahui apa artinya tangan. Sebagian mengatakan seperti itu. Dia jawab, kenapa kamu tidak mau terima arti daripada tangan? Tangan apa artinya? Kemudian mereka mengatakan, kamu tidak mau mengartikan kenapa? Kita katakan apa? Takut menyamakan Allah dengan makhluk, takut mengatakan Allah berbentuk. Maka di sini mereka mengatakan, bukankah kamu mengatakan Allah Maha mendengar? Paham nggak? Allah Maha mendengar, Allah mendengar. Makhluk mendengar nggak? Makhluk mendengar. Berarti kamu juga nyamakan Allah dengan kata dia nih. Kata orang-orang yang dituduh apa? Tasbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Kita bilang kepada mereka, kamu bilang Allah punya tangan, kamu bilang Allah punya wajah, kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Dia jawab kepada kita, dia bilang apa? Kamu bilang Allah Maha mendengar, Maha melihat, berarti kamu juga menyamakan Allah dengan makhluk. Paham nggak? Nah, jelas sampai sini? Baik. Jawabannya gimana? Kenapa mereka bilang gitu? Mereka mengatakan satu kaidah. Mengatakan suatu sifat itu sama. Al-qawlu fi ba'dis sifat kal-qawli fil ba'dil akhar. Menetapkan sebagian sifat, ini kaidahnya ahli itsbat. Menetapkan sebagian sifat seperti yang lainnya, sama aja, jangan dibeda-bedakan. Kamu mengatakan Allah Maha mendengar, kamu mengatakan Allah Maha melihat, kemudian tidak mau mengatakan Allah punya tangan dan punya wajah dan seterusnya. Padahal kamu samakan Allah dengan makhluk, Maha mendengar, Maha melihat. Paham nggak ini? Kalau kamu menetapkan sebagian, maka harus semuanya kamu tetapkan, jangan separuh-separuh, jangan sedikit-sedikit. Ngerti tidak? Ya. Maka jawabannya apa? Jawabannya, sifat Allah terbagi menjadi ini 1, 2, 3, 4. Yang tadi kita katakan sifat yang tidak pantas bagi Allah. Tadi kita katakan Allah sakit. Dalam hadis ada bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah ragu-ragu mencabut nyawa seseorang kecuali nyawa seorang muslim. Itu kata-kata dalam hadis yang sahih, ragu-ragu. Apakah kita katakan Allah ragu-ragu sifatnya? Tidak. Karena ragu-ragu jelek artinya kurang bagus. Ini semua tidak ada yang bilang Allah ragu-ragu dengan ragu-ragu yang sempurna dengan keagungannya, nggak ada. Allah sakit, nggak ada yang bilang Allah sakit dengan yang sesuai dengan keagungannya, tanpa tasbih, tanpa takyif, nggak ada. Semua memalingkan artinya, tidak menerima arti zahirnya. Apa arti zahir artinya? Arti katanya secara bahasa. Nggak ada yang menerima secara bahasa. Maka kita terima bahwa Allah sakit? Kenapa tidak terima? Karena memang perlu dipalingkan artinya, ditakwil. Itu dalam bahasa Arab, penggunaan bahasa Arab begitu. Jelas tidak? Dalam bahasa Arab biasa begitu. Qamatil harbu ala qadamin wasaq. Perang sedang benar-benar hebat. Kalau diartikan secara perkata, peperangan sedang berada di dalam kaki dan di dalam betis. Paham nggak artinya? Paham nggak? Itu kalau arti secara bahasa. Tapi di dalam bahasa Arab, penggunaan kata ini artinya begitu maksudnya. Perangan sedang hebat.
Al-harb ala qadamin wasaq misalkan. Jadi di dalam bahasa Arab ada penggunaan kata majaz namanya. Tidak bisa diartikan secara bahasa satu kata. Paham nggak ini? Sampai sini. Baik. Nah, sifat-sifat yang tidak pantas mereka yang menetapkan, mereka tolak. Mereka juga mentakwil, tidak menerima sifat tersebut. Paham nggak ini? Baik. Kemudian juga kalau ini benar menetapkan sebagian sifat seperti yang lainnya, maka ini juga harus diterima. Artinya harus dikatakan Allah lari-lari kecil. Di dalam hadis ada Allah lari-lari kecil, harwalah. Makanya sebagian ada yang kebingungan, akhirnya menetapkan sifat harwalah bagi Allah. Ada? Jelas? Allah macam-macam. Kemudian juga ada lagi yang sifat mereka katakan, mereka juga mengatakan, siapa yang menetapkannya? Orangnya siapa? Pengikut Ibnu Taimiyah. Orang-orang yang mengikuti Ibnu Taimiyah, mereka punya bermadzhab dengan madzhab itsbat atau menetapkan sifat-sifat Allah. Tapi menetapkan hakikatnya, menetapkan artinya, ini yang masalah. Kalau menetapkan lafaz, semua menetapkan lafaz, menetapkan arti. Mereka mengatakan kami tahu artinya, wajah tahu artinya. Paham tidak? Paham habis ini? Ya. Kemudian mereka juga, ini pertama mereka tidak mau artikan. Berarti ini kaidahnya benar nggak? Paham nggak kaidah ini? Menetapkan sebagian sifat seperti yang lain. Kamu bilang Allah maha mendengar, makhluk maha mendengar. Kenapa kalau di sini kamu terima, ini nggak kamu terima? Ini sifat, mereka mengatakan kalau terima Allah maha mendengar, berarti harus terima Allah punya wajah. Karena mendengarnya Allah tidak sama dengan makhluk. Berarti wajahnya Allah juga tidak sama dengan makhluk. Itu perkataan mereka. Nah, kita katakan menetapkan sebagian sifat seperti yang lainnya, artinya kamu harus tetapkan semua sifat. Kalau menetapkan sebagian sifat, biar lebih gampang, menetapkan sebagian sifat harus menetapkan semua sifat. Semua sifat supaya tidak kontradiksi katanya. Kalau kamu cuma mau tetapkan sebagian tidak mau kamu tetapkan, kamu kontradiksi. Wajah, tangan, kamu bilang nggak boleh kamu samakan supaya nanti tidak menyamakan Allah dengan makhluk, tapi giliran maha mendengar, kamu katakan Allah maha mendengar, padahal makhluk juga maha mendengar. Ini kontradiksi. Ya kamu nggak dikatakan Allah tidak mendengar juga, Allah tidak punya wajah juga, jadi supaya kamu tidak kontradiksi, kata mereka begitu. Kita katakan tidak, sifat itu beda-beda. Yang atas, sifat-sifat yang kurang, kamu juga tidak tetapkan bagi Allah. Paham nggak di sini? Kamu tidak tetapkan sifat marah, sakit, dan sebagainya. Kemudian di dalam Al-Quran ada sebagian khabar namanya, tidak dikatakan sebagai sifat oleh mereka. Allah mengatakan dalam Quran, "A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un?" Kami yang menanam atau kalian yang menanam? Apakah Allah dikatakan menanam? Sifat Allah menanam? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkan dari hujan dari atas atau kami yang menurunkannya? Maka apakah dikatakan Allah sifatnya menurunkan? Mereka katakan tidak. Mereka yang mengatakan itsbat tidak. Itu hanya mengabarkan saja, bukan sifat Allah. Jadi tidak semua hal di dalam Quran dikatakan sebagai sifat oleh mereka. Dan kemudian kita mengatakan sifat Allah beda-beda. Kalau yang kedua ini, yang maha mendengar, maha melihat dan sebagainya, ini yang pertama, kita katakan Allah maha mendengar, dan itu tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Pertama, ini sifat beda dengan yang bawah, dengan wajah, dengan tangan. Kalau kita katakan Allah tidak punya wajah, apakah ini menunjukkan Allah bukan Tuhan? Mengurangi ketuhanan Allah tidak? Enggak. Allah punya hidung tidak? Ada nggak dalam hadis? Ada hidungnya? Nggak ada.
Jadi kalau kita bilang Allah nggak punya hidung, tidak akan mengurangi ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan yang ini. Paham? Jadi ini harus dibedakan. Ada sifat-sifat dibedakan. Jadi perkataan menetapkan sebagian sifat harus menetapkan semua sifat itu salah. Jelas? Kemudian kita hapus ya. Orang-orang yang menetapkan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha berkuasa dan sebagainya, mereka tidak menetapkan hakikat. Ada dua. Menetapkan ada dua. Ada menetapkan apa? Tadi? Menetapkan hakikat atau arti. Ada menetapkan lafaz. Yang menetapkan tadi Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat dan sebagainya, mereka tidak menetapkan artinya, hakikatnya. Nggak tahu hakikat Allah mendengar itu bagaimana. Mereka menafikan, tidak menyamakan mendengarnya Allah itu sama dengan makhluk, tidak. Tapi mengatakan Allah Maha mendengar itu mereka tafsirkan dengan lazim, dengan hasil. Paham nggak? Pada bingung kayaknya ini. Ada. Taib, agak susah sedikit. Taib, ana artikan sedikit pelan-pelan. Datang tahu nggak datang? Datang tahu? Dalam datang bahasa Arabnya apa? Ja'a. Artinya ja'a apa? Datang. Bahasa Arabnya ata. Ini mengartikan ja'a dengan artinya. Datang artinya datang. Paham nggak? Mengartikan secara bahasa. Ja'a artinya hadara. Hadara apa artinya hadara? Hadir. Datang sama hadir beda nggak? Beda apa nggak? Beda. Datang dengan hadir beda artinya. Datang dulu baru hadir. Berarti hadir hasil dari apa? Dari datang. Ini namanya mengartikan dengan hasil. Paham nggak? Tafsir bil lazim. Datang ja'a artinya datang. Datang apa artinya? Hadar. Hadar apa artinya? Hadir. Dia datang dulu baru disebut hadir. Ini namanya mengartikan dengan hasil. Paham nggak sampai sini? Paham? Ada lagi yang mengartikan ja'a lam yaghib. Apa artinya lam yaghib? Tidak gaib, tidak absen. Ini mengartikan dengan lawan kata, dengan lawannya. Jadi mengartikan macam-macam. Paham nggak? Menetapkan arti beda dengan menetapkan ini dengan hasil. Ini harus dibedakan. Kalau mengartikan sesuatu dengan hasil, kemarin sudah dicontohkan. Kita contohkan lain supaya paham. Allah marah. Ini udah dijelaskan kemarin. Bumi apa? Marah. Said apa? Marah. Muhammad marah. Lihat kata yang digunakan apa? Semuanya marah. Singa marah. Allah marah menghancurkan kaum Thamud. Bumi marah menghancurkan gempa bumi lah, terjadi gempa bumi menghancurkan dunia. Said marah menghancurkan gelas. Muhammad marah pergi dari rumah.
Singa marah kemudian makan orang. Jelas? Di sini kalau kita katakan apa artinya marah? Allah marah, apa artinya marah? Kalau kita artikan artinya menghancurkan, ini bukan mengartikan marah dengan hakikat artinya. Bukan mengartikan marah secara bahasa. Paham nggak? Karena marah secara bahasa apa artinya? Darah itu mendidih. Emosi. Itu arti marah secara bahasa. Ini arti marah hasil dengan hasil. Kalau mengartikan dengan ini tidak ada menyamakan Allah dengan makhluk. Karena itu hanya hasil saja. Paham nggak? Habibie bikin pesawat. Allah bisa nggak bikin pesawat kayak Habibie? Boeing berapa? Bisa nggak? Bisa, nggak ada masalah. Jadi kalau Allah bikin pesawat kayak Habibie seperti itu, langsung kun fayakun, jadi maka terjadi. Apakah Allah sama dengan Habibie? Kita menyamakan Allah dengan Habibie? Tidak, karena itu hasil. Jelas tidak? Kalau di sini kita katakan Allah marah, artinya sama seperti Said marah, hakikatnya artinya darahnya mendidih. Paham nggak? Ini menyamakan Allah dengan makhluk. Paham? Hasil bisa beda. Muhammad marah, pergi dari rumah, dia diam, dia nggak hancurkan. Kalau Said marah, dihancurkan gelas, dihancurkan piring. Hasil bisa beda. Paham nggak? Tapi hakikat marahnya Muhammad dengan Said sama tidak? Sama nggak? Sama. Emosi. Dia emosi, marah. Cuman yang satu marahnya dia pendem, kemudian dia keluar dari rumah biar nggak ngancurin macam-macam. Adapun Said menghancurkan. Paham tidak? Hakikat sama. Marahnya Said dengan Muhammad. Singa marah, emosi dia. Ada yang ganggu. Sama tidak hakikatnya? Sama, emosi. Dia makan orang, beda bentuknya, hasilnya beda. Dia makan orang. Kalau Said marah, dia nggak makan orang. Jadi ini yang berbentuk. Paham nggak sampai sini? Paham nggak? Jadi marah ada hakikatnya marah. Bumi marah, apakah bumi marah darahnya mendidih-didih? Tidak. Bukan itu hakikat marahnya bumi. Itu marah kita sebut marah. Padahal bumi bukan seperti manusia, nggak ada perasaan dia. Jelas tidak? Ya? Cuman disebut secara marah, secara bahasa aja, karena dia menghancurkan, dianggap seolah-olah bumi marah. Padahal dia pada hakikatnya dia tidak ada marah, tidak apa. Paham nggak ini? Jadi katanya sama, hakikat berbeda tidak? Berbeda. Nah, kalau kita katakan Allah marah artinya apa? Artinya menghancurkan. Bumi marah artinya apa? Menghancurkan. Ini namanya menafsirkan dengan hasil atau dengan lazim. Bukan mengartikan hakikat. Bukan mengartikan hakikatnya. Paham? Fahim tuh? Ngerti? Kita tidak mengartikan hakikat marah. Ini kalau kita mengartikannya apa? Apa artinya marah? Ada yang nanya, bumi marah, apa artinya bumi marah? Artinya bumi marah adalah menghancurkan, terjadi gempa bumi, terjadi banjir, terjadi ini. Itu namanya bukan mengartikan marah dalam artian hakikatnya, tapi mengartikan dengan hasilnya yang kelihatan yang terjadi. Paham nggak? Kalau kita mau tahu hakikat dari marahnya bumi apa maksudnya? Oh, di sini bukan marah maksudnya sesuai bahasa, bukan. Maksudnya marah di sini terjadi pergolakan dalam bumi dan sebagainya. Itu sebenarnya fenomena alam yang terjadi begini begitu itu dijelaskan oleh orang yang belajar ahlinya. Itu maksudnya. Ini penggunaan kata marah di sini bukan penggunaan asli. Ini namanya majaz. Itu kata kalau kita mau bicara hakikat. Paham nggak? Jadi orang-orang yang menetapkan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat dan sebagainya, mereka tidak menetapkan arti atau hakikat. Hakikatnya mendengar sama dengan makhluk, tidak. Tapi menetapkan dengan apa? Hasil. Bahwasannya Allah Maha mendengar artinya Allah mendengar
manusia, perkataan dan sebagainya. Mendengar. Tapi mendengarnya tidak sama dengan manusia. Jelas? Jadi ini bukan mengartikan hakikat daripada pendengaran tersebut. Hakikat bagaimana dengarnya Allah tidak kita tafsirkan. Jelas sampai sini? Kalau mereka para pengikut Ibnu Taimiyah menetapkan apa? Arti. Ditanya wajah, apa artinya wajah? Tahu nggak? Mereka mengatakan wajib tahu. Kalau tidak tahu, nggak boleh. Kalau kalian mengatakan kalian tidak tahu, maka tidak boleh. Itu sejelek-jelek perkataan ahlul bid'ah. Katanya begitu. Kata yang menetapkan. Jadi mereka di sini kalau Allah marah harus tahu Allah marah itu apa artinya. Paham nggak? Ini madhabnya. Kemudian mereka menetapkan arti, kemudian mengatakan bentuknya tidak sama. Allah punya wajah, punya tangan, punya macam-macam, tapi tidak sama dengan makhluk. Paham tuh? Nyambung nggak? Insya Allah nyambung, ha? Kalau yang ngikutin insya Allah nyambung. Mereka para pengikut Ibnu Taimiyah mengatakan Allah punya apa? Wajah. Dan wajah ini apa artinya? Wajah secara hakikat sesuai bahasa. Wajah sesuai bahasa. Bentuk wajahnya gimana? Nggak tahu. Bentuknya kita tidak tahu. Jangan samakan dengan makhluk. Maka dikritik di sini oleh yang lain, dikatakan kalau kalian tahu wajah itu atau kalian artikan sesuai bahasa, maka di sini kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Walaupun bentuknya tidak sama, tapi anggota tubuh. Di sini kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Fahim tuh? Jelas nggak sampai sini? Ini. Kemudian orang-orang yang menetapkan sifat maha mendengar, maha melihat dan sebagainya mengatakan, kalau kita lihat Quran, Allah bilang wa huwas samiul basir, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, itu harus diartikan begitu. Tapi ayat-ayat yang menunjukkan tentang wajah itu wajib, sebagian wajib ditakwil, tidak ada artinya kalau tidak ditakwil. Bahkan kalian juga mentakwil ayat tersebut. Kalian yang menetapkan adanya wajah mentakwil, mau nggak mau. Illa ibtigha'a wajhillah. Mereka orang-orang beramal soleh ngapain? Mencari wajahnya Allah. Apa artinya mencari wajahnya Allah? Bisa nggak diartikan secara bahasa mencari wajahnya Allah? Apa maksudnya mencari wajah Allah? Mencari keridhaan Allah. Jadi mereka katakan bedanya yang tadi dengan ini. Kalau ayat-ayat ini memang nggak bisa diartikan secara bahasa, begitu. Biyadi tabarakalladzi biyadihil mulk. Bukan untuk menunjukkan bahwa di tangan Allah ada kerajaan. Kalau dilihat secara arti daripada ayat. Wa yabqa wajhu rabbika. Dan kullu man 'alaiha fan, semua akan hancur dan akan binasa, kecuali apa? Wajahnya Allah. Kalau diartikan secara biasa, secara wajah-wajah artinya wajah, maka pelakunya akan kafir. Kenapa? Karena yang cuman sisa cuman wajah doang, yang lain hancur semua. Paham nggak maksudnya? Maka di sini mau nggak mau diartikan, ditakwil namanya. Takwil apa artinya? Tidak mengartikan sesuai bahasa. Di sini diartikan wajah, di sini maksudnya zat Allah. Paham atau tidak paham? Jadi ada ayat-ayat yang memang semua sepakat. Nah, mereka mengatakan
wajah ini sesuai bahasa. Kemudian bentuknya kami tolak, atau kami tidak samakan Allah dengan makhluk di dalam bentuk. Kemudian kalau seperti itu kita tanya apa hakikat daripada wajah, apa arti daripada wajah, maka dia tidak akan bisa menjawab. Kalau ditanya tidak akan bisa menjawab. Jawabannya tidak jelas. Pertama, dia kalau ditanya apa arti wajah, dia akan mengatakan wajah kan ma'ruf. Nanti tahu wajah. Itu aja jawabannya. Kamu tahu apa itu wajah? Atau yang kedua, mengartikan dengan arti secara bahasa, anggota tubuh. Kalau ada orang menjawab arti daripada wajah artinya adalah anggota tubuh, maka dia mentasbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Sudah jelas. Atau mentajsim, atau mengatakan Allah berbentuk. Itu sudah jelas. Maka tidak mungkin ada orang yang berani atau orang-orang yang menetapkan, yang melakukan isbat, tidak mengatakan terang-terangan bahwa Allah itu punya wajah dalam artian wajah secara bahasa atau tangan secara bahasa. Mereka mengatakan iya secara bahasa, tapi kalau ditanya secara bahasa apa, tidak akan dijawab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka ini kalau sudah belajar paham, mereka paham, ngerti, akan mengatakan, menafsirkan dengan lazim, dengan hasil tadi yang tadi dijelaskan. Tidak mengartikan hakikat, tapi mengartikan apa? Hasil, dengan lazim. Kemudian juga sebagian akan diam, tidak akan menjawab. Kalau ditanya apa itu wajah, nggak mau jawab. Apa itu tangan, tidak mau jawab. Maka ini seperti tafwid. Seperti tafwid. Apa artinya tafwid? Menyerahkan nama Allah. Kita menyerahkan. Mazhab Ibnu Qudamah yang akan kita pelajari, ditanya artinya wajah, apa jawabannya? Tafwid, nggak tahu. Kita tidak tahu hakikat daripada wajah. Nggak tahu. Apa tangan? Allahu a'lam. Apa arti? Nggak tahu. Allah yang tahu. Faham nggak? Mereka mengatakan enggak, kita tahu artinya. Kita tanya artinya apa? Dia diam. Nggak berani ngomong itu anggota tubuh. Karena kalau mengatakan anggota tubuh berarti dia tasbih dan tajsim, menyamakan Allah dengan makhluk. Nah di sini maka apa namanya? Dia ketika ditanya dia diam, seolah-olah dia tafwid atau dia menyerahkan ilmunya kepada Allah. Nah masalahnya mereka mengatakan itu nggak boleh, dan itu sejelek-jelek perkataan ahlul bid'ah katanya. Mereka, iya, tapi perbuatannya tafwid. Paham nggak? Para pengikut Ibnu Taimiyah mengatakan tidak boleh tafwid, tidak boleh menyerahkan hakikat kepada Allah. Ditanya wajah apa artinya? Allah yang tahu, nggak boleh jawab begitu. Tapi mereka kalau kita tanya apa artinya, mereka bilang kita tahu artinya. Tahu artinya? Dia diam. Dia nggak berani jawab itu anggota tubuh. Seolah-olah dia apa? Menyerahkan kepada Allah artinya. Tapi dia larang orang, tapi dia juga melakukannya. Paham nggak ini? Atau sebagian mengatakan kami tidak bisa menjelaskan artinya. Padahal mereka mengatakan itu kan ma'ruf. Kalau ma'ruf harusnya bisa untuk menjelaskannya. Nah, sampai di sini ngerti nggak? Jadi ini yang apa namanya? Madhab daripada madhab tajsim dan juga tasbih. Ini Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dengan jelas dalam sebuah perkataannya, ini kita akhiri dengan perkataan ini. Beliau mengatakan, wa in aradta annahum wasafuhu bis sifatil khabariyah mithlul wajh wal yad wa dhalika yaqtadi tajzi'ata wat tab'id, أو أنهم وصفوه بما يقتضي أن يكون جسما والجسم متبعض ومتجزئ وإن لم يقولوا هو جسم
فيقال له لا اختصاص للحنابلة بذلك بل هذا مذهب جماهير أهل الإسلام بل وسائر أهل الملل وسلف الأمة وأئمتها. Ibnu Taimiyah di sini dengan tegas beliau mengatakan, kalau ini ketika menjawab Ar-Razi di dalam kitab Bayanut Talbis, beliau mengatakan, kalau kalian mengatakan bahwa kami ini ketika menetapkan bahwa Allah punya tangan, punya wajah dan sebagainya, kalau kalian katakan itu bisa disebut jisim atau Allah berbentuk, maka dia mengatakan, ini inti perkataannya, beliau mengatakan ini adalah mazhabnya mayoritas umat Islam dan juga seluruh salaful ummah dan para ulamanya semua bermazhab seperti itu. Ini kata Ibnu Taimiyah. Nah, jadi di sini Ibnu Taimiyah mengatakan walaupun tidak dikatakan jisim, tapi inilah mazhab salafus saleh. Padahal tidak seperti itu. Nanti akan kita jelaskan insyaallah taala apa mazhabnya salafus saleh dan kenapa mereka mengatakan atau melakukan itsbat. Mereka melakukan itsbat karena ada sebagian dari perkataan salafus saleh yang disalahpahami atau diartikan tidak sesuai dengan arti yang benar, sehingga mereka menetapkan sebagian sifat. Ini yang ingin kita jelaskan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita jelaskan atau kita lebih jelaskan lagi insyaallah, mudah-mudahan bisa memahami dengan baik. Allahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in.